bersama dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini, konteks besar kita adalah peningkatan potensi diri. Di dalam peningkatan potensi diri, perlu diperhatikan kita perlu memiliki kesadaran diri. Peningkatan kemampuan yang udah kita miliki dan juga pilihan yang cerdas. Nah, kemampuan pertama yang perlu kita tingkatkan adalah kemampuan yang sudah kita miliki secara fisik, yaitu peningkatan kapasitas energi. Mengenai kapasitas energi, mengapa kita harus memperhatikan dengan bijaksana? Karena ada dimensi waktu. Waktu yang diberikan oleh alam semesta ini tetap. Seminggu 7 hari, sebulan juga ada 4 minggu. Dan begitu juga di dalam 1 tahun. Ada 12 bulan. Dan hidup kita juga sebenarnya sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta kehidupan. Oleh karena itu, perlu kita mengelola energi. Di dalam mengelola energi yang kita miliki, kita perlu mempunyai tadi kesadaran diri, tujuan, dan fokus. Nah, untuk menciptakan fokus, kita perlu memperhatikan 3 R. R yang pertama, requirement, yaitu kewajiban. R yang kedua adalah return, yaitu imbal balik. Dan R yang ketiga, reward. Ketika kita mengetahui sesuatu ada imbal baliknya, kita menjadi suka. Ketika kita menyukai pekerjaan itu, kita akan memiliki energi. Dan apabila kita juga mendapatkan imbalan, itu membuat kita juga bertambah senang. Namun, apabila kita mengerjakan hanya sebuah kewajiban, maka itu menjadi lemah. Oleh karena itu, perlu ada pertemuan ketiga R ini. Requirement, kewajiban, return, dan reward. Maka itu akan menjadi powerful. Nah, perlu diperhatikan juga beberapa pertanyaan untuk kita meningkatkan kapasitas energi kita. Yang pertama, kita perlu menanyakan, kapan sih energi saya penuh? Banyak orang ingin mengisi ulang energinya. Tetapi, maksud saya banyak orang ingin mengisi ulang energi HP-nya, ponselnya, dan laptopnya. Tetapi mereka tidak berpikir untuk mengisi ulang dirinya sendiri. Pernahkah kita misalnya berpikir untuk kita menambah energi? Dengan apa? Mungkin kita berinvestasi untuk keluarga, untuk teman-teman. Ingin misalnya menambah nilai pada orang lain. Atau mungkin kita ingin merawat kondisi tubuh kita agar menjadi sehat. Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, kita juga bisa memikirkan apa yang membuat saya menjadi lelah. Atau apa yang membuat saya menjadi hilang energinya. Jadi ini yang perlu diperhatikan adalah mengenai konsep kerja keras dan kerja cerdas. Banyak orang berkata bahwa kalau kerja keras akan sukses, tapi enggak. Badan Survei Gallup mengatakan bahwa mitos semua bisa dicapai di tempat kerja justru membuat orang jadi hanya menghabiskan bertahun-tahun berjuang keras, tapi
Mereka bekerja bukan di keahlian mereka. Itu jadi melelahkan. Seharusnya kita menjadi sosok alami kita, bukan menjadi sosok yang tidak sesuai dengan bakat kemampuan kita. Itu seperti orang yang berenang melawan arus. Orang yang berenang melawan arus, dia menjadi lelah. Sedangkan orang yang berenang sesuai arus, dia menjadi efektif, efisien, kuat, dan dia menjadi senang. Nah, banyak orang juga menjadi lelah selain karena tidak bekerja di bakat alaminya, karena juga mereka tidak mau berubah, tidak siap mengalami perubahan. Sehingga ketika perubahan datang, mereka menolak itu dan akhirnya energinya menjadi hilang dan kelelahan. Lalu yang selanjutnya yang perlu kita pikirkan, seberapa mudah sih kita mencapai sumber energi positif kita? Artinya, seperti misalnya pengalaman saya, ketika saya dekat dengan pacar saya dulu yang menjadi istri saya merasa ada energi. Saya dekat ke sumber energi positif, yaitu pacar saya yang sekarang menjadi istri saya. Itu artinya kita mendekat ke sumber energi positif. Apa saja sumber energi positif? Dan apakah kita mudah mendekat ke sumber itu? Bisa saja kita sumber energi positif ketika kita mendengar musik, ya, lagu-lagu yang menguatkan kita. Pikiran misalnya, pikiran yang menggugah kita, yang menantang kita menjadi lebih baik. Pengalaman, mungkin kita ada kegiatan-kegiatan yang membangkitkan energi kita. Tentunya teman-teman, ya, orang-orang yang mendukung kita. Kita juga perlu refreshing, rekreasi. Itu bisa menyenangkan dan menyegarkan kita. Lalu sumber jiwa, yaitu latihan spiritual, pengalaman spiritual. Juga harapan. Karena harapan atau impian-impian, cita-cita atau dream itu bisa menginspirasi kita. Yang jelas rumah adalah sumber energi positif di mana anggota keluarga menyayangi kita. Bakat kita tentunya. Karena itu akan membuat kita menjadi selalu aktif. Lalu kenangan, yaitu memori positif yang membuat kita menjadi tersenyum. Dan tentunya buku, podcast, tayangan video yang bisa memberi pesan-pesan yang mengubah kita. Jadi itu yang perlu kita lakukan di dalam peningkatan daripada energi kita. Kita juga perlu untuk kita juga melakukan hal-hal yang spontan. Karena hal-hal yang spontan juga akan membuat kita menjadi segar. Jadi seperti yang dikatakan oleh Jean Hersey dalam bukunya The Touch of the Earth, dia bilang kita sangat perlu memiliki kehidupan yang enggak padat, yang enggak memiliki agenda yang teratur. Tetapi kita perlu ruang waktu untuk bertindak spontan. Karena dalam spontanitas dan kejutan kita bisa memungkinkan kita bisa mengalami sukacita. Itulah peningkatan daripada energi kita. Salam meningkatkan kapasitas energi bagi potensi diri, dan salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.